Nah, yang timbul khilaf di kalangan para ulama, bagaimana kalau dosa tersebut berkaitan dengan harga diri orang lain? Contoh, ibu-ibu menggibah ibu-ibu yang lain. Atau ibu-ibu menggibah ustadz misalnya. Kan mungkin terjadi. Mungkin atau tidak? Sering terjadi. Ya. Ibu-ibu menggibah ibu-ibu yang lain. Ibu menggibah lelaki yang lain misalnya. Menggibah. Nah, bagaimana cara bertobat? Atau menuduh yang tidak-tidak. Oh, itu ibu itu gini. Apakah dia harus lapor? Bu, saya kemarin nuduh ibu begini. Ya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, dan ini pendapat dari mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah dan Imam Malik. Jumhur ulama berpendapat harus minta dihalalkan, artinya lapor. Kenapa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, harus minta dihalalkan. Jadi lapor dan minta dihalalkan. Nabi SAW bersabda, perhatikan ibu-ibu. Man kana li akhihi indahu madlamatun min malin aw irdin. Barang siapa yang punya kezaliman, dia menzalimi saudaranya, apakah berkaitan dengan hartanya atau berkaitan dengan harga dirinya. Falyatahallalhu al-yauma, maka mintalah dihalalkan pada hari ini. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang hari kiamat yang tidak ada lagi faedahnya dinar dan dirham. Illal hasanat wa sayyiat, yang ada cuma kebaikan dan keburukan. Jadi kata Nabi, yang punya masalah dengan orang lain berkaitan dengan harta atau harga diri, minta dihalalkan sekarang, dilapor. Lapor. Kalau harta jelas, kita lapor. Saya waktu itu ngambil barang muni, saya kembalikan. Ya. Kalau tidak berani lapor, tulis kirim paket pakai Gojek. Dari hamba temanmu yang berdosa. Mohon maaf. Ini barang-barangmu saya kembalikan. Nah, kalau barang-barang kembalikan. Nah, kalau ternyata dosa tersebut berkaitan dengan harga diri orang lain, bagaimana? Di antaranya ghibah dan menuduh orang. Maka dua pendapat. Pendapat pertama, jumhur ulama mengatakan harus lapor. Ya ibu fulan, kenapa kamu kesini? Aduh, saya minta maaf. Ada apa? Maafkan saya. Insya Allah saya maafkan. Kenapa? Emang kenapa? Saya pernah jelek-jelekin ibu. Emang kamu bilang apa? Saya bilang ibu gembrot. Terus apa lagi? Saya bilang ibu pelit. Terus apa lagi? Kurang ajar katanya. Apakah harus lapor? Pendapat pertama mengatakan harus lapor. Harus lapor. Zahir dari hadis ini, falihatal halalul yaum. Maka mintalah dihalalkan. Dan itu berat. Itu berat. Itu berat ya. Tapi itu lebih selamat. Tapi risikonya besar. Risikonya besar. Risikonya besar. Pendapat yang kedua, pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dirajikan oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya tidak usah lapor. Kenapa? Kalau lapor bahaya. Mudaratnya lebih besar. Kita bisa mengganggu dia. Tadinya dia hidup tentram-tentram, tahu-tahu kita bilang, saya pernah bilang kamu gembrot, dia jadi sakit hati. Jadi pikiran, ternyata saya dibilang gembrot di mana-mana. Akhirnya dia kurus gara-gara banyak pikiran. Misalnya, kita buat dia menderita. Tadinya hidup tentram sama suaminya, sama anaknya, gara-gara kita lapor, dia akhirnya apa? Menderita, jengkel, dendam. Nah, itu berarti kita memberi kemudaratan kedua kali, double mudarat sama dia. Ibu senang pendapat kedua ya? Karena penakut untuk ngelapor kan? Kemudian bisa jadi mudarat yang ketiga, selain dia sakit, badannya sakit, jadi banyak mikir, dia tambah jengkel sama kita. Timbullah pertikaian, perpecahan. Padahal dalam syariat, untuk mendamaikan boleh bohong. Mendamaikan boleh bohong. Ini kita jujur menimbulkan permasalahan antara kita dengan dia. Terus gimana solusinya? Solusinya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kita sebut-sebutkan, kita perbaiki citranya. Kita sebut-sebut kebaikannya di majelis-majelis yang pernah kita menghinanya. Kita mendoakan dia, itu di antara caranya. Allah alam bisawab. Ada pendapat yang ketiga. Yang pertama, kalau tidak ketahuan tidak usah lapor. Tapi kalau sudah terlanjur ketahuan, laporlah. Serahkan diri.
Ini pendapat yang saya pilih. Jadi kita ngibah seorang, orang itu tahu kita gibahin dia, ya udah kita terpaksa kita lapor. Udah ketahuan, dia sudah terlanjur sakit hati. Kalau dia tidak tahu, nggak usah kita lapor-lapor, udah diem-diem aja. Yang penting kita doain dia, kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia, kita perbaiki citranya. Tapi kalau sudah terlanjur dia tahu kita gibahin dia, tidak ada jalan lain kecuali kita melaporkan diri, minta dia dihalalkan, minta dihalalkan.